Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ya, itu merupakan statement yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat Pak Putra Nababan yang meminta kalau bisa 60% pemain nasional yang main yang mengisi skuad timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, saat statement tersebut dilontarkan Pak Putra Nababan yang berisi kurang lebih seperti ini, saya meminta kalau bisa 60% pemain nasional yang main, jangan melulu di lapangan pemain naturalisasi. Jangan sampai dibalik atas nama kemenangan dan sebagainya itu jadi dibalik hiruk pikuk muncul di media sosial. Bahkan media sosial pribadi Pak Putra Nababan ramai dikunjungi oleh pecinta sepak bola Indonesia mempertanyakan statement dari Pak Putra Nababan. Setelah Pak Putra Nababan melontarkan statement tersebut, sebenarnya dari pihak Menpora, pihak-pihak terkait yang sedang memproses naturalisasi ini teman-teman sudah menekankan kalau misalnya pemain-pemain yang dinaturalisasi ini merupakan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Jadi mereka berhak untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada pembedaan. Nah, yang artinya ini perlu kita pahami teman-teman. Dan selanjutnya yang perlu kita ketahui juga apa yang dijalani oleh Kelvin Verdong, kemudian ya Jens Revens dan pemain-pemain lainnya itu masuk dalam bentuk proses naturalisasi. Namanya proses naturalisasi. Iya, mereka pemain keturunan. Iya, mereka pemain diaspora, tapi dalam aspek memenuhi administrasi, mereka harus melewati yang namanya proses administrasi. Karena di media sosial, ya banyak akhirnya yang memperdebatkan hal demikian. Disebutlah bukan penyebutannya naturalisasi, mereka pemain keturunan dan lain sebagainya. Coba perhatikan teman-teman dari pihak-pihak terkait, bahkan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga di media sosialnya katakan proses naturalisasi. Nah, jadi apa yang dijalani ini proses naturalisasi untuk menjadikan mereka secara administrasi menjadi pemain Indonesia. Nah, kita kembali ke konteks statement yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan tadi. Kalau kita bicara realita sekarang ini tanpa mengurangi rasa hormat, kita bicara data statistik terlebih dahulu teman-teman. IFC sudah mengeluarkan ranking Liga Indonesia. Ini sangat memalukan sih. Ranking Liga Indonesia dari berbagai negara yang ada di Asia berada di urutan ke-28. Oke, kalau dari sisi ranking, kalau dari sisi liga, kita berada di urutan ya 5 besar se-Asia teman-teman, atau nomor 1 di Asia Tenggara. Itu pun kurang aku rasa teman-teman. Ya, mengapa tidak kita mengambil pemain-pemain yang ada di liga kita. Nah, di posisi sekarang kita sudah melihat bagaimana kualitas pemain Liga Indonesia. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, dan aku pun tentu harus berhati-hati untuk membahas hal tersebut. Hal dasar dulu aja, ketika Coach Sintayong datang ke Indonesia dan bahkan bertahun-tahun sudah melatih timnas Indonesia, salah satu problematika yang dimiliki kita passing, teknik dasar teman-teman, passing jarak jauh harus diajari lagi, cara melakukan 1-2 sentuhan harus diajari lagi, kemudian kontrol. Nah, 2 hal dasar ini teman-teman menjadi ya problematika khas bagi pesepak bola Indonesia, meskipun mereka sudah tampil di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia, dan meskipun mereka sudah tampil di level senior, masalah elementer tetap muncul. Nah, oleh karenanya dengan datangnya pemain keturunan lewat proses naturalisasi ini secara tak langsung akan membagi ilmu, transfer knowledge, dan mengangkat pemain-pemain
yang bermain di Liga Indonesia, baik itu dari sisi passing, kontrol, aspek pemahaman taktikal, dan lain sebagainya. Itu banyak diakui oleh pemain-pemain Liga Indonesia kita yang bermain di sepak bola Indonesia, teman-teman. Sangat membantu, sangat luar biasa. Contohnya yang dilakukan oleh Nathan Shoaon, memberikan instruksi kepada pemain-pemain di atas lapangan ya, agar membuat pemain-pemain tidak segan memberikan instruksi, saling mengingatkan. Nah, hal-hal itu akhirnya membantu pemain-pemain kita untuk meningkatkan dirinya, mengupgrading dirinya. Nah, itu untuk level Asia. Kita bandingkan peringkat liga kita. Kalau di level Asia Tenggara, peringkat liga kita itu berada di peringkat ke-6. Nah, jadi dari data itu, jika kita mengandalkan untuk saat ini, teman-teman, pemain-pemain yang berasal dari Liga Indonesia, ini aku nggak membedakan ya, teman-teman. Ya, you know lah, mungkin bisa teman-teman mendapatkan gambarannya. Nah, yang terdekat saja, kita ambil contoh pada saat Liga Indonesia mengirimkan perwakilannya untuk tampil di turnamen AFC ataupun level Asia. Nah, di situ kan klub-klub kita bersaing dengan berbagai macam klub-klub yang ada di belahan Asia lainnya. Nah, perwakilan dari Liga Indonesia yang notabene diisi tentu oleh mayoritas pemain-pemain yang dari Indonesia, teman-teman, sepak bola Indonesia mengalami kesulitan. Contoh Bali United, PSM Makassar, dan klub-klub lainnya mengalami kesulitan. Itu realita yang nggak bisa kita tolak. Dan ketika pemain keturunan sudah datang memperkuat timnas Indonesia sekarang, teman-teman, dicari mata air yang seperti yang disampaikan oleh Pak Insa, itu sedikit banyaknya mempengaruhi mentalitas permainan mutlak. Aku katakan demikian. Nah, ya ini sulit memang ya, teman-teman. Aku nggak mau membicarakan politik yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan, tetapi kita bicara konsensi yang sedang terjadi soal pemain lokal kita, pemain yang ada di Liga Indonesia kita. Kalau misalnya pemain liga kita bagus, seperti yang disampaikan, diambil contoh oleh Coach Sintayong. Kenapa Malik Rizal diambil ataupun dipanggil ke timnas Indonesia? Coach Sintayong bilang karena kualitasnya lagi bagus di Liga 1 Indonesia. Nah, kita jadikan itu sebuah tesis. Kalau misalnya pemain-pemain kita di Liga Indonesia bagus, baik itu dari posisi penjaga gawang, back, kemudian lini tengah sampai lini depan, bukan nggak mungkin dipanggil oleh Coach Sintayong. Nah, dapat ya poinnya, teman-teman ya. Kalau misalnya itu sesuai lagi dengan kriteria dan pemikiran yang dimiliki oleh Coach Sintayong terhadap taktikal yang ingin dia tumpahkan bersama timnas Indonesia. Dan itu ditanggapilah ya oleh Coach Sintayong juga. Masih ada relevansinya dengan pemain lokal, pemain asing. Soal Liga Indonesia dari sisi regulasi, sampai saat kita membuat video ini ada penambahan pemain asing untuk kompetisi yang akan datang. Ada total 8 pemain asing nantinya. Mau tidak mau, dikatakan oleh Coach Sintayong, mau tidak mau harus kita terima regulasi 8 pemain asing. Jadi Coach Sintayong pun nggak menolak apa yang terjadi di Liga Indonesia soal regulasi tersebut, dan memang AFC pun sudah mempunyai regulasi demikian. Tentu sebagai sebuah federasi, sebagai sebuah kompetisi, pasti ujung-ujungnya bagaimana AFC membuat sebuah aturan menjadi role model. Ditambahkan oleh Coach Sintayong, yang terpenting pembinaan usia dini dan harus diperkuat agar pemain lokal tak kalah saing dengan pemain asing. Nah, di situ lagi poinnya, teman-teman, bagaimana pemain-pemain lokal tersebut bisa memiliki kualitas yang oke. Kalau misalnya kualitas mereka oke, pasti mereka pun akan bisa bersaing dengan pemain asing atau bahkan bisa mengalahkan pemain asing itu sendiri. Ya, kita lihat ke depannya, semoga dengan banyaknya pemain keturunan ini bisa memacu pemain-pemain kita untuk terus berkembang yang ada di Liga Indonesia tentunya, teman-teman. Dan pembinaan pun selagi proses ini rutin dilakukan oleh PSSI agar bisa beriringan, teman-teman. Setidaknya 3-4 tahun ke depan bisa bermunculan pemain-pemain dan nama-nama baru yang ada di kompetisi ataupun sepak bola Indonesia. Karena untuk posisi sekarang, pemain-pemain kita namanya
pemainnya itu-itu aja. Artinya ada mandek nih, ada kekurangan ataupun kelambanan pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sehingga tidak ada muncul lagi nama-nama yang baru, nama-nama yang hype di permukaan sepak bola Indonesia. Coba perhatikan nama pemain-pemain yang dipanggil itu-itu aja, ataupun pemain yang senior dipanggil oleh Coach Sintayong. Seperti Malik Rizaldi. Malik Rizaldi kan salah satu pemain yang tergolong bukan lagi pemain muda. Nah, jadi ini hal yang perlu ditekankan teman-teman. Kalau sekali lagi berkualitas pemain Liga Indonesia, kita pasti direkrut oleh Coach Sintayong sesuai dengan kriterianya yang sudah diambil contoh, yaitu Malik Rizaldi. Oke, semoga ya tidak ada lagi pengkotak-pengkotaan apa yang terjadi terhadap pemain keturunan yang melewati proses naturalisasi dengan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Nah, kita bergeser sedikit soal J. Edges, teman-teman. J. Edges bersama klubnya Venezia berhasil tembus ataupun promosi ke Serie A. Ini tentu menjadi nilai besar untuk pesepak bola Indonesia. Pertanyaannya, kita patut menantikan sini teman-teman secara official untuk musim depan, apakah J. Edges akan bersama Venezia. Ini yang menarik. Aku menemukan juga beragam komentar. J. Edges merupakan pemain inti, pemain krusial bagi Venezia di Serie B, pasti akan digunakan oleh pelatih dari Venezia untuk bertarung di Serie A. Nah, aku mengambil apa yang dilakukan oleh Como 1907, disampaikan oleh Pak Suarso, teman-teman. Di situ Pak Suarso katakan, kami masuk Serie A, kami akan melakukan pencucian gudang lah teman-teman, kurang lebih ya melakukan pergantian 15 sampai 18 pemain, kurang lebih belasan pemain. Kenapa dikatakan oleh Pak Suarso demikian? Ketika kami memakai pemain yang sudah yang berhasil mengantarkan kami dari Serie B ke Serie A, itu kualitasnya beda. Di Serie B mereka memang mendapatkan nilai 8, 9, 10 dari sisi pengratingan teman-teman. Tapi ketika pemain-pemain berdasarkan analisa kami yang bagus di Serie B dibawa ke Serie A, nilainya itu mengalami penurunan. Kadang yang tadinya di Serie B 8 jadi 6, 5. Jadi Como bilang, kami mau mencari pemain yang rata-rata berada di rating 7 untuk bisa bersaing di Serie A. Nah, hal-hal tersebut berdasarkan analisis data statistik perlu kita pahami apakah J. Edges nanti yang mampu bersaing di level tertinggi. Nah, ini pun tergantung dari target yang dimiliki oleh Venezia. Nah, seperti yang disampaikan Como juga, soal-soal target ini ada kaitannya bagaimana bongkar pasang terhadap pemain tersebut. Tapi ini satu kebanggaan nantinya jika J. Edges bermain di Serie A. Dan menurut kabaran lagi teman-teman, Serie A pun berdasarkan statement disampaikan oleh, aku baca di media-media Italia teman-teman, ada perubahan regulasi terhadap pemain non-Uni Eropa. Yang sebelumnya setiap musim hanya boleh ada 2 pemain, ini boleh didaftarkan pemain baru kalau misalnya sebelumnya sudah ada pemain non-Uni Eropa. Nah, ini kan untuk mempermudah dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain seperti yang dirasakan oleh J. Edges nantinya kalau misalnya bermain di Serie A. Oke, mungkin sampai di situ aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Dan kita lihat bagaimana perkembangan Timnas Indonesia ke depannya dan Liga Indonesia dengan regulasi pemain asing yang bertambah seperti yang disampaikan dan disenggol oleh Coach Sintayong. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.